Nah, sekarang kita sudah mengalami cuaca terik banget. Jadi di Indonesia sendiri musim kemarau itu sangat panjang banget ya. Sampai saat ini seharusnya September itu sudah ada hujan. Sekarang sehari hujan pun tidak ada. Sudah sampai ini sudah mau masuk ke pertengahan Oktober juga cuacanya masih panas terus. Ada yang bilang karena El Nino, karena ada pemanasan global dan sebagainya. Tapi yang pasti kita merasakan panasnya itu kadang-kadang bisa hawanya itu sampai 40 atau 41 derajat, walaupun kalau kita lihat itu suhunya itu cuma 36 derajat ya. Jadi semua orang itu khawatir untuk terkena heat stroke. Jadi sebenarnya heat stroke itu apa? Apakah sebenarnya seperti stroke yang kita pikirkan ya, seperti orang kena stroke karena ada pembecahan pembuluh darah di otak atau bagaimana? Atau stroke ini hanya berupa sengatan panas saja. Nah, ini adalah merupakan gambaran ya. Heat stroke itu merupakan kondisi paling berat pada tubuh akibat cuaca panas ya, karena tubuh tidak dapat mengontrol suhu badan. Jadi suhu badan itu bisa meningkat sampai 41 derajat dalam waktu 10 sampai 15 menit dan karakteristiknya yang paling utama untuk heat stroke adalah tubuh tidak dapat mengeluarkan keringat. Jadi banyak orang yang bingung antara perbedaan sengatan panas biasa karena kita berada di luar, jadi kena panas terik matahari atau terkena heat stroke ya. Kalau sengatan panas itu tidak ini ya seberat heat stroke ya. Heat stroke itu sangat berbahaya karena dia bisa menyerang semua organ-organ tubuh kita kalau kita tidak menurunkan suhu badan kita. Jadi ini merupakan panas yang sudah tidak bisa dikontrol oleh organ-organ tubuh kita. Ya, jadi untuk yang membedakannya itu kalau kita sudah terkena panas ya sampai kita merasa mual, panas, pusing, tetapi kita tidak dapat mengeluarkan keringat, berarti itu merupakan heat stroke. Nah, itu merupakan salah satu gejala yang paling berbahaya untuk seseorang yang terkena sengatan panas ya. Kenapa sih bisa terjadi heat stroke? Nah, dia terjadi karena kegagalan tubuh ya untuk mengendalikan panas itu sendiri dan juga kegagalan sistem jantung serta pembuluh darah kita. Jadi sebenarnya setiap orang itu bisa terserang heat stroke walaupun dalam kondisi sehat. Karena panas yang tidak bisa ditanggung oleh tubuh kita ya, mungkin pada saat itu tubuhnya kurang fit ataupun juga dia ada berbagai masalah ya dalam tubuhnya dia, akhirnya itu jantung dan pembuluh darah kita itu akhirnya tidak bisa menanggung panas yang terjadi seperti kalau kita ada mesin tuh kepanasan seperti mobil ya, mobil yang karburatornya kepanasan sampai akhirnya jeglek berhenti, bahkan bisa terbakar. Itu juga sama ya. Jadi banyak kejadian heat stroke di luaran kalau tidak dilakukan P3K ya pada saat dia terkena heat stroke, bahkan ada yang sampai otaknya itu menjadi terbakar dan akhirnya itu menjadi koma. Itu banyak terjadi seperti itu. Dan banyak terjadi pada saat atlet ya lari di luaran dan di luaran itu ternyata panas banget dan mereka tidak bisa mengontrol panasnya itu sendiri dan mungkin pada saat itu mereka tubuhnya itu memang tidak terlalu fit, akhirnya itu banyak terjadi kegagalan daripada organ tubuh. Nah, teman saya sendiri pernah terjadi seperti itu ya. Jadi kegagalan organ tubuh sampai bermasalah sampai saat ini masih dalam keadaan koma ya. Nah, apakah heat stroke itu berbahaya? Ya, pasti ya. Heat stroke itu merupakan salah satu sengatan panas yang paling berbahaya. Jadi dapat cepat merusak organ tubuh seperti otak. Jadi kalau otak kepanasan, akhirnya itu ya tubuh tidak bisa mentransfer oksigen dengan benar ke otak. Dan otak yang kekurangan oksigen akan membuat otaknya itu menjadi mati dan akhirnya orang akan jatuh ke dalam koma. Nah, kalau sudah koma dan kemudian otaknya tidak mendapatkan oksigen, itu seperti kalau komputer itu kebakaran semua ininya ya, semua kabel-kabelnya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi ini benar-benar sangat berbahaya banget. Dan kemudian juga ada kerusakan jantung, kemudian juga ginjal, otot, ya. Dan kemudian juga apabila terjadi penundaan, ya, dalam penanganan untuk orang yang terkena heat stroke dapat meningkatkan resiko komplikasi serius ataupun kematian. Makanya inilah yang terjadi pada salah satu teman kita
karena dia terkena heat stroke ya pada saat dia berolahraga dan kemudian penanganannya terlambat karena ambulansnya telat datang, ya maklum ya di Indonesia ya, ambulans dipanggil itu karena macet nggak datang-datang, akhirnya setelah diteliti oleh dokter, banyak saraf-saraf di otaknya itu menjadi terbakar dan akhirnya tidak bisa mengantarkan oksigen. Akhirnya dia koma sampai hari ini. Dan itu tuh merupakan salah satu hal yang sangat disayangkan banget ya. Sebenarnya bisa tertolong tapi karena penanganannya itu menjadi kurang. Jadi kita harus ini ya benar-benar memperhatikan resiko daripada heat stroke ini. Jadi ini bukan sesuatu yang kita bisa anggap main-main ya. Ini benar-benar sangat serius kalau kita terkena di luar ya. Nah, yang paling membahayakan itu sebenarnya siapa sih kalau heat stroke itu? Yang paling membahayakan itu adalah terutama orang-orang yang seperti, lansia ya, yang memang mempunyai imun sistem yang lebih rendah. Kemudian anak-anak usia 0 sampai 4 tahun, kemudian orang yang berpenyakit jantung, karena jantungnya itu begitu umpamanya dia terkena heat stroke, yang paling diserang itu pertama kali adalah jantung, tidak bisa bernapas, jantung, detak jantungnya menjadi tidak iramanya tidak benar seperti itu. Kemudian orang yang lagi kurang sehat dan berada di sirkulasi udara yang buruk. Nah, terutama anak-anak ya, kita harus perhatikan. Kadang-kadang kita membawa anak-anak keluar ya, kemudian kita membawa dia bermain. Saat sedang bermain di tengah cuaca terik, itu mungkin tidak ada angin ya. Kemudian kita paksa dia bermain, apakah di pantai, apakah di gunung. Ternyata si anak itu kadang-kadang kita tidak tahu apakah imunnya lagi rendah, ataukah dia memang ada demam sedikit, apakah dia ada merasa tidak sehat, dia tidak bisa ngomong karena masih kecil ya. Dan akhirnya ini merupakan salah satu penyebab heat stroke yang paling banyak ya untuk anak kecil. Dan kemudian kalau kita membawa anak-anak ke dalam mobil ya, biasanya kita pergi ke satu tempat, umpamanya kita mau turun, mau ke toilet ya, anak-anak kita biarkan di dalam mobil ya. Nah, dalam mobil itu mungkin ada AC atau tanpa AC, selalunya itu panas banget gitu loh. Nah, sebenarnya itu tindakan yang sangat disayangkan banget ya. Banyak anak-anak yang terkena masalah kesehatan karena terlalu lama dibiarkan di dalam mobil. Nah, kita mesti berhati-hati ya apabila di saat cuaca panas seperti sekarang ini. Lebih baik kita jangan membiarkan anak kita terlalu lama di dalam mobil. Kalau mau kita bawa dia keluar dan kemudian bawa masuk lagi itu lebih aman. Kemudian tidur juga di dalam kamar yang suhunya panas ya. Kemudian tidak ada sirkulasi sama sekali, AC juga mungkin lagi padam ya, pakai kipas wur-wur-wur tapi tidak ada pembuangannya ya. Kemudian tidurnya itu juga kadang-kadang kita nggak jelas pakainya itu tidur yang berlapis, pakai pakai jaket lagi, kemudian pakai selimut lagi, akhirnya itu suhunya itu tidak bisa turun dan kemudian anak-anak itu menjadi terkena heat stroke. Jadi kita mesti waspada ya kalau saat seperti sekarang ini, pakaian itu juga merupakan salah satu yang paling penting untuk anak-anak kita ya. Nah, tanda-tanda heat stroke yang perlu diketahui apa aja sih sebenarnya? Nah, ini supaya kita mengetahui apakah ini hanya sengatan panas ya ataupun benar-benar heat stroke. Jadi yang paling terutama itu tadi itu adalah kalau heat stroke pasti tidak akan ada keringat karena proses keringatnya itu udah nggak ada. Jadi orang tidak berkeringat sama sekali. Tetapi kalau kita pegang orangnya itu masih berkeringat, jadi sebenarnya itu hanya sengatan panas. Jadi dia kepanasan gitu ya. Nah, untuk peningkatan suhu tubuh hingga sampai 39,5 derajat ya atau lebih. Nah, biasanya itu udah parah banget ya, itu berarti sudah overheating. Jadi orang itu seperti karburator itu sudah benar-benar airnya udah nggak ada, udah terlalu panas gitu ya. Dan kemudian pusing, sakit kepala, kulitnya memerah ya, seperti orang yang sudah dehidrasi ya, mengering. Tidak berkeringat walaupun suhu sedang tinggi. Nah, ini kita mesti perhatikan. Heat stroke itu pasti tidak akan ada keringat. Kemudian berasa mual, mau muntah, karena itu reaksi daripada tubuh kita. Tubuh kita sirkulasinya sudah tidak ada. Jadi tubuh itu bereaksi itu dengan pengen memuntahkan segala macam yang ada dalam perut kita. Kemudian kelemahan otot, kram ya, jantung berdebar kencang. Makanya kenapa orang yang punya masalah jantung itu paling berbahaya kalau di bawah terik matahari dan kemudian dia itu terkena heat stroke ya. Perilakunya itu seperti mulai bingung, linglung, gelisah, dan cepat marah. Kejang sampai juga pingsan.
Nah, ini perlu kita perhatikan karena banyak kalau sekarang ini mungkin orang itu karena terlalu panas pengen mencari kegiatan di luar. Tetapi kegiatan di luar itu kita juga mesti lihat ya, jangan yang juga berpanas-panas matahari karena resikonya itu adalah terkena sengatan panas ataupun terkena heat stroke ya. Nah, bagaimana tips untuk mencegah heat stroke kalau kita berada di luaran? Yang penting kita itu harus menghindari beraktivitas di cuaca yang sedang panas dan terik ya. Jadi kita harus benar-benar walaupun lagi terik pengen cari angin ya jangan di bawah panas matahari yang sangat panas pada di siang hari. Matahari lagi tinggi-tingginya. Jadi carinya itu walaupun kita pengen ke pantai ataupun ke gunung, kita cari jam yang cocok ya. Kemudian gunakan pakaian yang longgar, pakai baju berwarna terang, jangan berwarna gelap. Kenapa? Karena gelap itu bisa menyerap sinar matahari ataupun panas matahari. Kalau terang itu dia menolak sinar matahari sehingga kita tidak terlalu menjadi lebih panas lagi. Dan berbahan ringan saat ingin keluar rumah. Kemudian pakai topi. Nah, pakai payung juga boleh. Dan yang penting kita harus oleskan tabir surya pada saat panas seperti sekarang ini. Juga asupan cairan itu juga harus penting supaya kita itu tetap terhidrasi. Dan hindari aktivitas berat di luar ruangan saat cuaca sedang panas terik. Jadi pada saat kita tergejala tengah senakan panas ataupun heat stroke, kita itu harus mempunyai cara bagaimana kita mengadakan pertolongan pertama kepada orang tersebut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Jadi yang paling penting orang yang terkena heat stroke itu adalah untuk menurunkan suhu tubuh orang tersebut ya. Nah, pertolongan pertama yang bisa kita lakukan ya. Jadi ini penting. Jadi kalau umpamanya kita keluar dan ada yang terkena, kita bisa membantu. Yang penting kita harus tahu rumah sakit terdekat itu hubungan gawat darurat atau ambulansnya ada atau perlu kita sendiri yang membawa orang tersebut ke rumah sakit atau klinik yang terdekat ya. Sambil menunggu kalau kita memanggil ambulans, istirahatkan, pindahkan ke tempat yang teduh, udah pasti. Kemudian semprot dengan air dingin, kompres dengan air dingin ya. Jadi dari atas kepala sampai kakinya itu masih disemprot untuk menurunkan suhu tubuhnya. Kenapa? Karena kalau umpamanya kita tidak menurunkan suhu tubuhnya, takut yang paling berbahaya itu adalah otak ya. Begitu otak kena, akhirnya orang tersebut bisa koma. Jadi makanya kenapa heat stroke itu sungguh sangat berbahaya. Kemudian selimuti dengan kain yang basah dan pasang kipas angin kalau memang di ruangan tertutup atau AC ya. Nah, semua itu badannya itu mesti basah. Jadi harus sediakan itu bukan selimut yang kering ya, tapi yang basah kemudian bisa menyebabkan kulitnya itu menjadi lembab. Jadi kita harus berusaha untuk menurunkan suhu tubuhnya itu di bawah 38 derajat Celcius. Kemudian jangan beri korban minuman yang mengandung alkohol ya, itu nanti bisa makin parah. Berikan minuman yang memang bisa menyegarkan. Air kelapa oke, air biasa juga oke ya. Nah, kemudian bagaimana sih kita bisa membantu sebelum kita terkena heat stroke? Jadi suplemen atomi yang bagaimanakah yang bisa membantu kita supaya kita menghindari untuk terkena heat stroke ini. Karena heat stroke itu kalau kita tahu itu ya, kalau benar-benar kita terkena heat stroke di luaran, itu suasana itu cepet banget gitu loh. Kalau dalam waktu berapa menit aja itu ambulan tidak datang dan kita tidak menurunkan suhu orang itu, kalau yang diserang itu adalah otaknya, ya, itu orang bisa mengalami koma ya. Seperti teman saya yang koma sampai sekarang udah hampir kalau nggak salah itu sudah lebih dari 5 tahun sampai sekarang itu nggak bisa bangun karena dia terkena heat stroke pada saat maraton, ya, pada saat dia itu melakukan maraton. Jadi di tengah jalan itu dia jatuh karena heat stroke dan kemudian sampai sekarang itu tidak bisa bangun, ya koma begitu di rumah sakit ya. Sekarang dia ininya di rumah. Kemudian yang perlu kita minum itu adalah meningkatkan imun sistem kita. Nah, ini yang paling penting. Karena kenapa? Karena pada saat kita terkena heat stroke ya, kita memerlukan sirkulasi dalam tubuh kita yang baik. Organ tubuh kita juga mesti baik yang namanya saluran pembuluh darah, kemudian jantung ya. Semualah organ tubuh kita itu kalau mempunyai masalah pada saat terkena heat stroke itu akan sangat berbahaya. Makanya kenapa kalau kita sehari-hari lebih bagus kita jangan berhenti untuk meminum atomi hemohim. Karena dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dan juga menyebabkan peredaran darah kita di dalam tubuh kita itu menjadi lancar.
Kalau perbedaan darah kita menjadi lancar ya, pada saat kita terkena heat stroke, itu yang namanya oksigen tetap akan disalurkan ke dalam pembuluh darah kita itu ke semua organ itu tetap dengan benar. Kalau pembuluh darah kita itu macet dan kemudian karena heat stroke ini berhenti, nah itu masalahnya itu oksigen pasokan ke organ-organ tubuh kita, terutama otak, itu akan berhenti. Kalau berhenti, kalau ini ya di otak kita itu ibaratnya itu akan menjadi koma. Kalau umpamanya kita berhenti di jantung, kita bisa gagal jantung. Kalau di ginjal bisa gagal ginjal. Makanya kenapa kita memerlukan sirkulasi daripada pembuluh darah yang benar. Salah satu yang paling jago untuk sirkulasi dalam pembuluh darah kita itu adalah atomi hemohim. Makanya kenapa dalam keadaan kondisi seperti ini ya, kita tetap harus mengkonsumsi atomi hemohim minimal itu sehari 2 kali minimal ya. Dan kemudian yang kedua itu adalah atomi color food vitamin C. Kenapa? Karena pada saat sekarang ini kita membutuhkan antioksidan yang tinggi. Salah satu antioksidan yang paling bagus yang kita konsumsi sehari-hari itu adalah dari vitamin C. Karena dalamnya itu ada banyak jenis ya, buah-buahan, apakah itu mangga, kemudian ada kunyit, ada pomegranate ya, kemudian juga ada cherry. Nah, ini semua ada jeruk. Nah, ini semua adalah merupakan sumber antioksidan yang penting bagi tubuh kita. Nah, pada saat keadaan panas seperti ini, kita bisa mengkonsumsi sampai 4 kali. Jadi, satu itu kan 5,5 ya. Kita bisa mengkonsumsi sampai 2 ribuan, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena vitamin C itu merupakan salah satu vitamin yang bisa dibuang kalau dia berlebih ya. Dan kemudian vitamin C itu sebenarnya tidak bisa kita produksi dalam tubuh kita. Jadi kita harus konsumsi dari luar. Dan sebenarnya melalui suplemen itu seakan-akan sama seperti kita mengkonsumsi buah utuh yang sebenarnya. Karena atomi sendiri mengambil dari buah yang sebenarnya, bukan buah yang dikeringkan. Nah, antioksidan kenapa penting bagi tubuh kita? Karena dia bisa untuk mengatasi radikal bebas. Ingat, begitu kita terkena sengatan panas, panas terik matahari, apakah di luaran, kita itu akan terkena radikal bebas dari sinar matahari ataupun panas sinar matahari. Nah, radikal bebas yang terlalu banyak berada dalam tubuh kita itu menyebabkan perputaran oksigen kita itu menjadi ngaco. Karena radikal bebas itu merampok oksigen dari tubuh kita. Dan akhirnya perputaran oksigen yang tidak lancar mengakibatkan kita mudah terkena heat stroke gitu loh. Makanya kenapa sekarang ini rajin-rajin makan buah, sayur, vitamin C, hemohim supaya kita perputaran oksigen dalam tubuh kita itu menjadi lancar. Hemohim sendiri ya juga bisa membantu untuk hemoglobin kita ya. Hemoglobin itu HB darah kita. Jadi begitu HB darah kita bagus, akhirnya pengangkutan oksigen ke seluruh bagian tubuh kita juga akan bagus. Karena biasanya kalau saya lihat ya di luaran orang terkena heat stroke, biasanya itu yang terutama itu terkena adalah otaknya. Jadi makanya kenapa dia bilang stroke ya, karena biasanya itu ya otaknya itu menjadi bermasalah ya, karena kepanasan ada yang sampai koma ya. Jadi makanya tidak salah kalau umpamanya istilahnya itu adalah heat stroke ya. Jadi seakan-akan seperti orang kena stroke seperti itu. Dan kemudian berikutnya itu adalah atomi 100% pure spirulina. Nah, ini mengandung klorofil alami ya, yang bisa berguna untuk tubuh kita dan dia juga merupakan sumber antioksidan yang sangat tinggi. Jadi ini berguna sekali bagi tubuh kita karena dia juga bisa mencegah radikal bebas yang terkena dari panas matahari. Jadi ini merupakan suplemen-suplemen yang minimal kita harus konsumsi ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang oke, budget terbatas. Ya paling nggak minimal kita mengkonsumsi vitamin C. Karena vitamin C itu satu saset paling 3.000 ya. 3.000 itu kalau kita hitung itu kalau kita makan di luaran aja itu minimal sudah 20.000 sampai 25.000. Nah, kita harus memberikan budget untuk vitamin C untuk kesehatan kita. Jadi kesehatan itu sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi kita mau atau tidak untuk mengeluarkan uang tersebut. Jadi vitamin C itu merupakan yang paling penting kalau memang kita mempunyai
budget yang terbatas ya. Dan kemudian yang kedua itu yang paling kita perlukan itu adalah atomic sunscreen. Kenapa? Karena kita berada di luaran, panas, bagaimana supaya tubuh kita itu tidak terlalu banyak menyerap sinar matahari. Nah, kita harus merekomendasikan sunscreen itu sangat penting banget. Pada saat sekarang ini, pada saat terik matahari, itu bukan lagi kita mengatakan adalah noda hitam atau flek atau apa di wajah kita. Tetapi ini berhubungan dengan kesehatan kita. Makanya kenapa setiap orang wajib untuk memakai sunscreen pada saat sekarang ini. Kalau perlu kita double sunscreen ya. Apakah kita pakai SPF yang berapa? Minimal 30 SPF. Kalau perlu kita pakai yang SPF 50 ya. Ada yang untuk yang blue light ataupun untuk yang essence sun. Dan kemudian setiap 2-3 jam sekali, maksimal 4 jam, kita bisa ulang lagi dengan menggunakan atomic sunstick. Kita bisa roll on seperti itu ya. Jadi itu untuk mencegah kita terkena sengatan panas itu sampai tahap yang tidak bisa tubuh kita handle ya. Jadi makanya kenapa kita perlu sunscreen ini. Dan kemudian berikutnya ini adalah bagaimana cara kita supaya tidak terkena heat stroke. Yang paling aman itu adalah supaya kita menurunkan suhu tubuh kita. Nah, bagaimana menurunkan suhu tubuh kita? Paling gampang itu dengan mist. Makanya kenapa setelah 2-3 bulan ini mist saya itu cepat sekali habis. Saya selalu kemana-mana bawa rose mist ya. Di dalam mobil saya semprot, suami saya ikut semprot lagi nyetir. Kemudian nyampe 2 jam semprot lagi, dalam ruangan semprot lagi. Akhirnya itu nggak nyampe 2 bulan juga habis. Kenapa? Karena saya nggak mau terlalu panas tubuh kita itu sebenarnya kurang bagus. Karena radikal bebas juga terlalu banyak di dalam tubuh kita. Akhirnya minimal itu kita penuaannya lebih cepat. Makanya kenapa kita tetap harus bagaimana caranya, apakah kita nggak mau pakai rose mist, kita guyur-guyur dalam toilet, terserah gitu loh. Tapi yang paling gampang, kalau kita tetap mau bertemu dengan orang itu adalah mensemprot rose mist. Itu paling gampang. Ataupun kalau kita nggak mau pakai rose mist, beberapa orang suka pakai cream mist karena dia lebih lembab, itu kita juga bisa memakai cream mist. Sebenarnya semua itu hampir sama ya. Cuman fungsinya aja yang mempunyai perbedaan sedikit-sedikit ya. Kalau saya sendiri senang membawa rose mist sebenarnya. Karena dia juga bisa disemprot di rambut, di mana-mana, seluruh badan, tidak merasa berminyak ya. Bagi saya itu bisa semprot ke semua daerah tempat kaki, semua itu menjadi kita tidak terlalu panas jadinya. Kemudian juga kita bisa memakai juga Atomic 3 Second Beauty Water juga bisa. Jadi ini juga bisa untuk menurunkan sengatan panas yang terkena di badan kita. Jadi ini merupakan salah satu yang wajib ya kita bawa selain daripada sunscreen itu. Jadi kalau nggak percaya bisa coba lagi panas di luaran kita coba kita semprot rose rain mist. Nah kita langsung rasanya wah enak banget seperti itu. Jadi kita semua itu harus ini ya bersiap-siap jangan sampai kita terkena sengatan panas atau heat stroke di luar. Karena kita tidak tahu sampai kapan heat stroke ini akan sengatan panas atau terik matahari tetap akan ada. Apakah sampai akhir bulan ini atau sampai November? Karena memang perubahan corak global ini sudah sangat parah sekali sekarang ya. Dan kemudian sehat itu sebenarnya bukan suatu kemewahan ya. Sehat itu murah. Tetapi menjadi mahal ketika sehat berubah menjadi sakit. Jadi sekarang kita harus memikirkan bagaimana sih kita bisa mendapatkan kesehatan itu ya tadi itu minimal itu kita bisa menyemprot lotion mist, kemudian juga kita bisa meminum vitamin C dan kemudian kita ingat ya untuk heat stroke kita harus minum lebih banyak. Jadi kita bisa mencampurkan vitamin C ke dalam air minum kita itu juga bisa. Jadi kita bisa mencampurkan biasa di rumah itu saya mencampurkan dengan lemon ya dengan lemon dan kemudian dengan vitamin C saya taruh di kulkas. Jadi kalau umpamanya sehari-hari itu anak-anak itu kalau umpamanya di rumah lagi panas banget tuh bisa minum ya. Dan kemudian untuk mengembalikan ya energi dalam tubuh kita itu juga bisa ya seperti itu. Atau langsung kita glek-glek juga bisa ya seperti itu. Nah, ada mau ditanyakan silakan kalau untuk mengenai heat stroke ini.